Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Laha. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait apa sih? Terkait ucapan itu doa. Nah, jadi ini berasal dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman seseorang terkait dengan ucapan itu doa. Bagaimana sih kiranya? Nah, jadi gini teman-teman. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat ucapan itu doa. Apakah itu benar? Apakah itu hanya fiktif belaka? Nah, jadi saya pribadi menganggap itu benar. Karena apa? Karena cerita saya sudah berkali-kali itu spontanitas dan ternyata itu jadi kenyataan. Satu contoh saya ceritakan di sini, saya ingin sharing kepada teman-teman semua. Pada saat tahun 2007-2008an, sekitar saya kelas 1 SD, saya menemukan sebuah banner besar dan terpampang di situ tokoh seseorang yang saya tidak kenal, tapi keluarga saya mengenal orang tersebut sebagai orang yang kaya raya. Di daerah kami, beliau salah satu orang yang kaya. Nah, saya membaca sekelumit nama orang tersebut. Nama di belakangnya itu terdapat kata SE. Pada saat itu, saya tidak tahu SE itu apa dan diperoleh dari mana saya tidak tahu. Saya mengira bahwa SE itu sebuah pangkat seorang pejabat. Saya mikirnya seperti itu dulu. Sampai terlintas dalam pikiran saya hingga saya melontarkan hal tersebut kepada saudara saya, bahwa kelak saya ingin di belakang nama saya ada kata SE. Saya secara spontanitas gitu ngomongnya. Padahal pada saat itu saya tidak tahu apa itu SE. Nah, singkat cerita, saya berpikir bahwa SE itu identik dengan orang kaya nggak sih? Karena pada saat itu di daerah saya minim orang yang berpendidikan tinggi, minim orang yang memiliki gelar di akhir namanya. Sehingga gelar SE yang pada saat itu saya kenal sebagai orang kaya tertanam dalam diri saya. Seiring berjalannya waktu, SD, MTS, MA, saya sudah tidak memikirkan hal itu. Nah, pada perjalanan saya menempuh pendidikan, saya tidak pernah suka. Yang namanya pelajaran ekonomi itu saya tidak suka. Yang namanya pelajaran IPS saya tidak suka. Saya jujur bukannya nggak suka ya, kurang begitu minat gitu. Bukan karena materinya juga, tapi karena pada saat itu cara penyampaiannya itu kayak kurang gitu, jadi kurang masuk ke dalam benak saya. Nah, dari situ saya masih tidak begitu suka. Ya sudahlah, ini kehidupan sosial, kayak susah gitu untuk mengingat apa yang ada di dalam materi tersebut. Entah kenapa ketika saya hendak masuk ke dunia perkuliahan, ada beberapa pilihan jurusan. Dengan nekat saya mengambil jurusan ekonomi. Semua tes yang saya ikuti, berbagai kampus, berbagai tes, dan berbagai jurusan, saya mengambil yang berbau ekonomi. Mulai dari akuntansi, ekonomi syariah, perbankan syariah, hingga hukum ekonomi syariah. Dan pada akhirnya saya diterima di akuntansi dan di ekonomi syariah. Tapi itu beda kampus. Nah, beda kampus itu saya mengambil yang ekonomi syariah. Oke. Nah, dari situ secara tidak langsung itu kan SE, perolehan gelar nantinya SE. Dari situ saya berpikir ke belakang. Oh, bukankah beberapa tahun yang lalu secara tidak langsung saya mengucapkan saya kelak ingin memperoleh nama SE di belakang nama saya. Dan Allah membawa saya pada jalan ini. Allah membawa saya pada titik ini di mana saya bisa memperoleh nama SE. Secara tidak langsung itu adalah ucapan, bukan? Dan menjadi apa? Menjadi kenyataan. Cerita kedua masih berkesinambungan dengan yang SE. Saya itu ketika ditanya pada saat MA, kamu nanti lulus mau kemana? Saya jawabannya kuliah. Padahal pada saat itu saya tahu kondisi perekonomian keluarga sedang tidak baik
dan bisa dibilang kayaknya mustahil gitu ya. Orang-orang mengira, mustahil seorang maslahah bisa kuliah, dari mana gitu. Oke lah. Tapi setiap kali orang nanya, jawaban saya selalu kuliah. Meskipun ada beberapa tahap yang harus saya lewati, mulai dari izin orang tua, cemoohan keluarga, cemoohan teman-teman, cemoohan tetangga, bahkan masih banyak lagi. Perlu derai air mata. Tapi saya yakin, saya punya Allah yang Maha Kuasa, saya punya Allah yang Maha Segalanya. Gak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah menghendaki. Nah, itu punya keinginan kuliah pada masa itu, ingin kuliah di salah satu kampus di Malang. Pada saat itu saya ngambil jurusan akuntansi. Padahal saya tidak tahu akuntansi seperti apa. Oke, singkat cerita, setiap kali teman-teman saya, guru-guru saya nanya, "Kamu mau kuliah di mana?" Saya dengan lantang jawab, "Saya ingin kuliah di UINSA, UIN Sunan Ampel, Surabaya." Padahal saya tidak ingin hidup di Surabaya karena Surabaya itu kota. Iya, Malang juga kota, cuman kampusnya letaknya berbeda gitu. Kalau UINSA kan benar-benar di kota gitu. Nah, sampai-sampai ketika tes selesai, ketika hasil seleksi yang di Malang selesai, oke, fine, keluar hasil seleksinya, saya dinyatakan lulus yang di Malang. Jadi saya diterima di kampus Malang dengan jurusan akuntansi. Pada saat itu informasi saya dapatkan secara mendadak, kayak ketinggalan info. Besok harus melakukan registrasi, sementara saya dapat info hari ini, kan nggak mungkin. Sampai sudah, mungkin ini sudah bukan jalannya saya gitu. Saya menunggu waktu pengumuman yang dari UINSA. Pengumuman itu keluar tanggal 1 Juli. Saya masih ingat 1 Juli pengumuman keluar dan saya dinyatakan lolos di UINSA. Padahal secara akal saya ingin kuliah di Malang. Tapi setiap kali saya ditanya oleh guru-guru saya, teman-teman saya selalu jawab UINSA. Dan Allah mencatat mana yang terbaik. Ternyata yang terbaik UINSA. Mungkin itu sudah jalannya. Secara tidak langsung kan, UINSA. Saya tidak ingin di UINSA. Tapi kembali lagi ke awal, ucapan itu adalah doa. Oke, kita ke cerita yang selanjutnya. Cerita ini bagian dari yang ucapan buruk ya. Nah, ada seseorang bercerita kepada saya. Beliau tidak minta disebutkan namanya, cuman ini kisah nyata. Nah, dan beliau ini membenci salah satu temannya, benci banget, sampai orang ini tiap kali kayak disuruh, "Sana lo, hampirin itu temannya, sana lo, temenin dia." Dia selalu bilang, "Enggak lah, saya nggak mau temenan sama dia. Enggak lah, biarin aja, dia mati ya mati, saya nggak peduli." Gitu. Nah, sampai suatu ketika keadaan benar-benar kayak mulai membaik ke dia tetap kayak acuh tak acuh ke orang tersebut. Dia acuh tak acuh ke temannya itu, dia bodoh amat gitu, dan kata itu kembali terlontar. Ya, sekalipun dia mati nggak masalah bagi saya. Alhasil 1 bulan kemudian Allah benar-benar mengambil nyawa temannya yang barusan. Dan ketika masa-masa itu tiba, dia 2 hari sebelumnya dia kayak udah baik gitu ke teman yang ia benci. Dia kayak udah memaafkan, tapi di saat ia sudah memaafkan, Allah mengambil nyawa temannya yang tadi. Dia di dalam hatinya itu ada rasa penyesalan. Ini bagian dari doa nggak ya? Dia kembali ingat pada saat dimana dia mengucapkan kepada teman yang lain bahwa mati aja nggak apa-apa, saya nggak peduli. Dan ketika benar-benar Allah mengambilnya, dia menangis sejadi-jadinya. Jadi poinnya, hikmahnya, apapun itu, dalam kondisi apapun, emosi, dingin, senang, happy, gembira, dan sebagainya, mau kalian sedih, mau kalian marah, apalagi kalau marah itu ya, yang rentan keluar kata-kata yang tidak diinginkan, sebisa mungkin ucapkan kata-kata yang baik. Karena siapa sangka ketika kita berucap baik ataupun buruk, malaikat lewat mencatat dan menjadikan hal itu bagian dari doa kita. Siapa sangka, dan menjadi sesuatu yang nyata di kemudian hari.
memang tidak hari ini. Kata-kata baik, buruk, memang tidak hari ini. Semua ada porsinya, semua ada waktunya. Dan ketika yang baik kita ucapkan, semisal kita sering berkata baik, kita berharap itu menjadi kenyataan, tapi tidak juga Allah kabulkan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengabulkan, karena bisa jadi Allah ingin menjadikan kita lebih baik dulu, baru hal itu Allah kabulkan. Dan bisa jadi Allah ingin mengabulkan hal itu di waktu yang tepat, di waktu yang memang baik buat kita. Karena kita tidak pernah tahu baiknya waktu untuk kita itu kapan, tepatnya permohonan itu kapan. Dan tetap percaya diri, tetap husnudzon sama Allah, dan tetap langitkan hal-hal baik. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.